Sebagai lembaga penyiaran publik lokal di Bumi Batu Akal, Berau Televisi kembali hadir menyajikan informasi terkini, dinamika, dan peristiwa yang terjadi. Ragam Banuanta, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun, jendela wisata dan budaya. Dan kita awali dengan berita. Semua terangkum dalam rangkaian berita daerah. Televisi. Pemirsa, kembali kami hadir dalam fokus berita daerah yang telah dihimpun oleh Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Berau. Berau Televisi, media inspirasi Kota Sangga. Salam jumpa Berau Televisi. Fokus berita daerah Kabupaten Berau kembali hadir menjumpai Anda. Di antaranya Kilas Batu Akal membangun, Ragam Banuanta, jendela wisata, serta sejumlah berita lainnya. 2 bakal calon bupati dan wakil bupati sudah mendaftar di KPU Kabupaten Berau mengawali berita hari ini. Bersama saya Christine, inilah fokus berita daerah selengkapnya. Dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati mendaftar ke KPU Kabupaten Berau di hari pertama dan kedua pasca dibukanya pendaftaran untuk mengikuti Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. Kedua pasangan itu adalah Muharram bersama pasangan Agus Tamtomo dan dihadiri kedua pasangan incumbent Haji Ahmad Rifai dan pasangan Haji Fahmi Rizadi. Dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati mendaftar ke KPU Kabupaten Berau di hari pertama dan kedua pasca dibukanya pendaftaran. Untuk mengikuti Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang, kedua pasangan itu adalah Muharram SPDMM beserta pasangannya Agus Tamtomo dan pasangan kedua yaitu incumbent Haji Ahmad Rifai dan pasangannya Haji Fahmi Rizani. Sebagaimana diketahui, berdasarkan petunjuk pasal 37 ayat 3 dan ayat 4 peraturan KPU nomor 9/2015, maka terhitung sejak tanggal 26 Juli 2015 hingga 28 Juli 2015 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, KPU Kabupaten Berau secara resmi membuka pendaftaran pasangan calon. Pasangan balon Muharram dan Agus Tamtomo yang diusung PKS, PBB dan PAN serta 3 partai pendukung Nasdem, Hanura dan Golkar versi Agung Laksono juga telah mendaftar ke KPU Berau. Jalannya pendaftaran pun mendapatkan pengawalan ketat dari Kepolisian Resort Berau. Karena ruangan media center yang juga digunakan untuk ruang pendaftaran kecil yang tidak bisa menampung rombongan, sehingga di dalamnya hanya ada beberapa orang diantaranya ketua tim pemenangan beserta anggotanya yang bersama KPU. Sedangkan para pendukung lainnya duduk santai di halaman kantor KPU yang mengantar balon bupati yang mendaftar. Secara resmi pasangan ini menyerahkan berkas. Selanjutnya KPU akan mengkoreksi berkas dan ada masa perbaikan pada 4-7 Agustus mendatang. Menyinggung Haji Muharram yang selama ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dijelaskannya oleh KPU, syarat pengunduran diri sebagai anggota DPRD diberi batas waktu hingga 24 Oktober 2015 dan KPU menyatakan mengundurkan diri bagi anggota DPRD yang maju di Pilkada hingga 60 hari dari penetapan pasangan calon pada 24 Agustus 2015 mendatang. Sementara itu pada hari terakhir pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Berau, pasangan calon incumbent Haji Ahmad Rifai dan Haji Fahmi Rizani secara resmi mendaftarkan ke KPU Berau. Pendaftaran pasangan ini didampingi oleh 8 partai, yakni Partai P3, Partai Golkar versi Abu Rizal Bakri, Partai Demokrat, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Hanura, PKB dan PKPI.
Kedatangan rombongan ini disambut oleh seluruh komisioner KPUD Berau. Sama halnya waktu pendaftaran pertama, yaitu Muharram Agus Tamtomo. Pasangan incumbent Ahmad Rifai Fahmi Rizani menyerahkan berkas yang dilakukan penelitian oleh KPU. Maka dipastikan berkas pendaftaran kedua pasangan ini dinyatakan memenuhi syarat dan diterima dengan masing-masing partai pengusung. Pasangan incumbent sendiri diusung oleh 4 partai dengan jumlah 13 kursi, yakni P3 5 kursi, Partai Demokrat 4 kursi, Gerindra 3 kursi, dan PDI Perjuangan 1 kursi. Dalam jumpa persnya di halaman KPU Berau, Haji Ahmad Rifai sekaligus melaunching Arif Ahmad Rifai Fahmi Rizani sebagai nama duet pasangan ini. Hingga berita ini diturunkan baru ada 2 bakal calon yang sudah mendaftar, sementara pasangan lain belum terlihat mendaftar di KPU Jalan Pemuda Tanjung Redep. Untuk diketahui, setelah ditutupnya pendaftaran, akan dilaksanakan tes kesehatan pasangan balon bupati dan wakil bupati dijadwalkan dilangsungkan di RSUD Abdul Rifai Tanjung Redep yang dilanjutkan dengan penetapan calon pada bulan Agustus mendatang. Tim Liputan Berau TV mengabarkan. Mewakili Bupati, Asisten 4 Haji Abdurrahman Esos memimpin rapat Expo yang dirangkaikan dengan Hari Jadi Kabupaten Berau yang akan digelar September tahun ini. Dalam rapat tersebut, sejumlah masukan dari peserta rapat, salah satu diantaranya harus melibatkan seluruh SKPD dan kecamatan dan tidak ada pungli di dalamnya. Mewakili Bupati, Asisten 4 Haji Abdurrahman Esos memimpin rapat Expo yang dirangkaikan dengan Hari Jadi Kabupaten Berau di mana rencananya akan digelar September tahun ini. Dalam rapat tersebut sejumlah masukan dari peserta rapat, salah satu diantaranya pelaksanaannya harus melibatkan seluruh SKPD dan kecamatan dan tidak ada pungli di dalamnya. Bupati Haji Makmur HP KMM di sela-sela menghadiri rapat persiapan Expo 2015 September mendatang, sangat mengharapkan seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau ambil bagian pada kegiatan Berau Expo 2015. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini kembali akan dipusatkan di Pasar Sanggam Aji Dilayas, Kecamatan Teluk Bayur, yang saat ini menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Kabupaten Berau ini. Menurut Bupati, Berau Expo 2015 kali ini merupakan sarana yang tepat untuk menyebarluaskan dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, khususnya informasi pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan Pemkab Berau di masing-masing SKPD. Melalui kesempatan ini, Bupati meminta kepada masing-masing SKPD dan kecamatan sangat dapat ikut serta dan memanfaatkan Berau Expo 2015 untuk menyebarluaskan informasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kemarin ada janji beberapa perusahaan yang terdekat memberikan dukungan terhadap pembenahan di lapangan karena waktunya agak singkat. Kemudian juga PNM, PDAM, pada pemerintahan. Saya mau dukungan perusahaan-perusahaan yang ada dapat melanjutkan dekat persiapan itu supaya waktunya tanggal 20 kita kerja. Nanti saya nanti dan perusahaan tampang yang Terkait manfaat diselenggarakannya Berau Expo 2015, menurut panitia sangat banyak. Karena pada tahun ini pula merupakan penghujung masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati selama 2 periode, sekaligus sebagai ucapan terima kasih atas kiprahnya yang sangat besar di dalam membangun Berau ini. Di samping itu, bagi peserta, selain sebagai sarana penyebarluasan informasi pada ajang Expo yang rencananya akan digelar selama 10 hari tersebut, juga dapat dijadikan ajang promosi dan wisata tentunya. Masalah pameran ini nanti sesuai dengan teknis pelaksanaannya, nanti Kabak Humas yang tahu persis sama dia BPTK-nya. Nah, di sini nanti ada sebagaimana digambarkan tadi, roller-roller yang disiapkan, jadi kita tidak perlu lagi, tinggal kita bagaimana teknis pembagiannya. Jangan sampai nanti terjadi model tahun lewat, ada SKPD yang besar, ada yang kecil. Nah, oleh karena ini kesempatan ini dimanfaatkan sudah dipresentasikannya tadi. Nah, harapan kita juga jangan nanti ada juga ngambil yang banyak, tapi tidak diisi. Begitu
pula harapannya kepada masyarakat, kegiatan Pro Expo 2015 dapat menjadi ajang pemberdayaan ekonomi rakyat. Mengenai penampakannya, kemudian akan kita sampaikan lebih lanjut setelah terdata siapa dan berapa jumlah peserta itu sendiri. Bupati meyakini banyak pedagang kecil yang dapat meraup keuntungan selama berlangsungnya Pro Expo 2015 nanti. Pertambangan, dinas perkebunan, dinas perhutanan, dengan lingkungan hidup. Lingkop kan utama sebagai rumah di sana. Ya. Jadi tiga-tiga ini saya kira semuanya dalam perusahaan tempat ini supaya tangan berhasil. Sementara Koordinator Pelaksana Pro Expo 2015 menjelaskan, selama berlangsungnya kegiatan tersebut, pihaknya juga menyediakan lokasi untuk pasar dan sejumlah tenda. Selain pameran dan pasar, juga akan digelar berbagai lomba. Kemudian panitia pelaksana juga akan menghadirkan artis-artis setiap malamnya dari Jakarta. Mengevaluasi hasil pameran terdahulu. Ada beberapa perusahaan sponsor yang menyumbang artis ibu kota Kabupaten Berau, karena kita yakin penonton itu lebih banyak fokus memperhatikan artis yang didatangkan yang potensi daripada panitia pelaksanaan expo yang mendatangkan mungkin apa adanya KDI misalnya. Sementara sponsor yang mendatangkan adalah yang betul-betul artis profesional. Namun pertanyaan kita mengevaluasi pameran terdahulu, apakah panitia expo khususnya di bidang kesenian bisa memberikan waktu untuk artis yang didatangkan atau disumbang oleh sponsor atau perusahaan yang kelihatannya kalau kemarin seolah-olah sponsor yang mendatangkan artis itu sudah membayar mahal, tapi kita hanya diberi waktu paling 2 atau 3 hari. Sementara menyinggung sejumlah stand yang disiapkan oleh pihak panitia penyelenggara, sejumlah masukan dan kritikan mencuat. Di antaranya dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dr. Andes Masdi Hasan, Kepala Perindakop Dr. Andes Haji Masah Kelana, serta sejumlah Kepala SKPD. Dan infrastruktur tadi sudah habis, kan 100 ada kan? Itu permasalahan. Itu makanya kalau bisa, ini ada rapat khusus lagi. Berapa SKPD itu? Apakah 3, apakah cukup 1, apakah 2? Yang tadi sampaikan Pak Juman tadi kurang jelas. Yang kata-kata Pak Juman cukup kan 3 kali 3 itu belum segitu itu boleh kan kita mau 2 sekali atau 3 sekali? Itu maksudnya itu. Semua SKPD itu harus ikut, sehingga panitia itu bisa menentukan berapa jumlahnya. Kalau bisa harus sama semua. Kalau ada dua setara harus 2. Kalau tidak. Jadi dari awal itu sudah anaknya perencanaan sudah ada, Pak. Kita tinggal hari ini menentukan penjabat undian 1, 2, 3 siapa ya standnya sudah. Apalagi kan tinggal diundi aja. Undi siapa gitu, SKPD nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Soal petak 2 dan 3 itu kan nanti kebijakan-kebijakan, salah satunya Perindakop sudah ada pengecualian, oke. PKM UKM ini lebih banyak PKM daripada UKM, karena kalau UKM itu mungkin jadi satu dengan PKM. Lebih-lebih kali nanti PKM dari luar. Ini tidak menutup kemungkinan seperti pengalaman kita tahun lalu, provinsi lain itu masuk Banyumas, Bulungan, sehingga tidak terlampau. Nah, ini mungkin menjadi catatan kita untuk mengantisipasi masalah tenda model atau tenda-tenda yang ada di pasarnya. Memang stand itu 3 kali 3 jelas tidak membayar. Yang maksudnya 15 juta 3 kali 3 seandainya ada pihak. Jadi kita ada 4 klasifikasi. 1 SKPD, kedua kelompok perusahaan atau bisnis, 2 MNBND, yang ke-3 UKM, ke-4 PKM. Nah, kita mengurus yang 2 ini. SKPD dan bisnis. Nah, yang SKPD gratis, yang bisnis macam berapa masa gratis kan gitu misalnya, pasti bayar. Nah, tarifnya adalah
15 juta per petak 3x3. Kalau dia ambil 3 petak berarti 45 juta. Contohnya itu. Coba lihat, kita amati 3 kali 3 itu 100 petak, 100 tan untuk SKPD. Di satu sisi ada lagi 3 kali 3 dibisniskan itu menjadi dibayar berapa tadi? 5 juta ke 15. Nah maksud saya yang 3 kali 3 yang mau dibisniskan ini jangan dulu prioritaskan dulu SKPD untuk 2 kali 2. Nah yang kedua swasta bilang bahwa negara itu biasanya itu bahwa dia membangun wajar. Mereka orang istilahnya dari pihak swasta untuk memeliharakan membangun wajar. Tapi maksud saya dari DO fasilitasi prioritas dulu dari SKPD. Itu dulu maksud saya. Nah, jangan sampai nanti SKPD tidak cukup untuk 2 kali 2. Di satu sisi ukuran yang sama, kok ada yang dibayarkan pihak swasta. Nah ini maksud saya kebijakan yang tepat. Nah mohon dari panitia maksud saya ada semacam koordinasi yang sangat speed proporsional terhadap DO. Jangan sampai maksud saya pengalaman yang lalu itu panitia ini dibaca oleh sorotan dari macam-macam LSI segala macam bermain di dalam. Saya tidak. Jadi masukan-masukan beliau ini sangat kita hargai untuk salah itu. Jadi nanti kita pikirkan Pak. Menanggapi hal itu, Asisten 4 berharap pelaksanaan Expo berjalan lancar, aman dan terkendali tanpa harus ada beberapa muatan kepentingan lain di dalamnya yang dapat merusak pelaksanaan Expo tidak berjalan dengan baik. Tim Liputan Brau TV mengabarkan. Untuk lebih memantapkan pengamanan jalannya penyelenggaraan pemilu kada di Kabupaten Berau tahun 2015 yang akan datang, Polres Berau melakukan latihan pengamanan yang dilokasikan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Pemuda Tanjung Redep. Untuk lebih memantapkan pengamanan jalannya penyelenggaraan pemilu kada di Kabupaten Berau tahun 2015 yang akan datang, Polres Berau melakukan latihan pengamanan yang dilokasikan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Pemuda Tanjung Redep. Dalam latihan ini, Polres Berau mengeluarkan berbagai macam sarana yang dibutuhkan dalam pengamanan nantinya, seperti kendaraan roda 2, persenjataan, serta sarana pendukung lainnya. Dalam latihan ini juga diperagakan ketika para pendemo mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan aksi demo. Di sini, anggota melakukan negosiasi terhadap para pendemo. Selain dari negosiasi, juga anggota memperagakan pembubaran para pendemo. Dalam latihan ini, semua personil yang terlibat adalah anggota kepolisian dari Polres Berau. Pukul pakai pelopor. Mas Gigi, tantang Basir. Latihan ini akan terus dilaksanakan oleh Polres Berau untuk lebih memantapkan serta meyakinkan bahwa dalam pemilu kada tahun 2015 yang akan datang, Kabupaten Berau berhasil dalam pelaksanaannya. Tim Liputan Brau TV mengabarkan. Musim kemarau yang berkepanjangan tahun ini membuat masyarakat Kampung Makasang, Kecamatan Gunung Tabur dan sekitarnya mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih.
Musim kemarau yang berkepanjangan tahun ini membuat masyarakat Kampung Makassang, Kecamatan Gunung Tabur, dan sekitarnya mengalami kesulitan dalam memperoleh air. Sebelum musim kemarau, masyarakat Makassang dalam memenuhi kebutuhan air sehari-harinya mengandalkan air sumur yang ada di pemukiman warga. Namun kini air sumur milik warga sudah lama tidak ada airnya. Ini kekeringan seperti ini sudah berapa lama, Pak? Tiap tahun, tiap kemarau, Pak. Tiap kemarau itu pasti kekeringan di sini karena air bersih belum ada yang masuk sini. Gitu. Untuk sekarang, Pak, sudah berapa lama, Pak, dalam tahun ini? Tahun ini setahun sekali, Pak. Pokoknya musim kemarau kan setahun sekali. Oh, itu ya. Gitu. Dengan adanya bantuan, Pak, dari BPBD ini, Pak, apa yang Bapak rasakan sebagai masyarakat? Ya, terus terang, alhamdulillah masyarakat sangat bersyukur, gitu, Pak. Ya, karena terus terang mandi aja sudah susah di sini. Terus harapan Bapak ke depan, Pak, terhadap pemerintah daerah? Ya, mudah-mudahan aja PDAM tuh cepat masuk, gitu, Pak, karena sudah berapa kali ngajukan ini di Musrembang apa itu sudah diajukan. Pak. Ya, belum ada jawaban, Pak. Realisasinya belum ada. Tapi jawabannya sudah ada, Pak. Realisasinya belum ada. Untuk meringankan beban masyarakat Makassang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan bantuan air kepada masyarakat Makassang dengan menurunkan beberapa unit mobil pemadam kebakaran yang berkapasitas 5.000 liter dan 10.000 liter. Menurut masyarakat Makassang, dengan adanya bantuan air dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini, masyarakat sudah bisa bernapas lega dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Rismansah, Kepala Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Berau mengatakan bahwa bantuan air ini sudah beberapa hari dilakukan kepada masyarakat Makassang dan kedepannya akan terus dilakukan bantuan seperti ini. Ini dari BPBD Kabupaten Berau. Ini memberikan bantuan berupa apa? BPBD kan kita ada himbauan kepada masyarakat merupakan edaran kalau masyarakat yang sedang dilanda kemarau ya kita siap untuk memfasilitasi air seadanya, bukan air bersih karena kita tidak punya air bersih, kita menyedot dari sungai ya untuk cuci mandi lah, cuci mandi. Kemudian direspon oleh Lurah Gunung Tabur dengan Kepala Kampung Maluang yang menyurati ke kita melaporkan ada beberapa RT di wilayahnya itu kekeringan. Nah jadi kita mulai kemarin turun ke lapangan untuk membantu warga. Berapa jumlah armada diturunkan untuk kampung ini? Rata-rata setiap hari 3 armada. 3 armada. Rencananya Pak, rencananya ini dilaksanakan sampai berapa hari? Sampai Lurah dan Kepala Kampung masih membutuhkan, kita akan siap membantu. Siap selalu Pak ya, dari BPBD Pak ya. BPBD ya. Ya, terima kasih Pak. Kalau armada, kalau kemarin kita turunkan 3 unit yang 5.000 karena mobilnya terlalu jauh mengambil airnya. Hari ini kita turunkan yang 10.000 ada di daerah Peribau. Ya. Untuk personil yang diturunkan Pak? Personil ada 15 orang kayaknya. 15 orang. 15 orang semuanya keseluruhan Pak ya. Tim Liputan, Berau TV mengabarkan. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, sejumlah pedagang bendera dan umbul-umbul mulai marak terlihat. Para pedagang ini sudah mulai ramai berjualan di beberapa jalan, misalnya Jalan Pemuda, Mangga 1 dan 2 hingga Jalan Pulau Panjang. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, sejumlah pedagang bendera dan umbul-umbul mulai marak terlihat. Para pedagang ini sudah mulai ramai berjualan di beberapa jalan, misalnya Jalan Pemuda, Mangga 2 dan 3 hingga Jalan Pulau Panjang. Berkah dan rezeki menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang dirasakan sejumlah pedagang bendera dan umbul-umbul. Berjualan bendera dan umbul-umbul ini memang sudah menjadi tradisi tahunan bagi pedagang musiman yang berasal dari luar daerah. Di Berau, pedagang bendera dan umbul-umbul ini berjualan di sudut-sudut dan poros jalan utama, misalnya Jalan Pemuda,
PT Pranoto hingga masuk ke wilayah Jalan Bedungun. Harga bendera dan umbul-umbul yang dijual juga bervariasi tergantung tingkatan dan panjangnya kain yang dimodifikasi. Harga berkisar mulai dari Rp35.000 hingga Rp300.000. Menurut pedagang, sebulan berjualan bendera dan umbul-umbul dirinya mampu meraup keuntungan sebesar 3 juta lebih. Ini tergantung stok yang dimiliki. Dijelaskannya, bendera merah putih dan pernak-pernik lainnya memang dominan dicari pembeli, termasuk beberapa pegawai kantoran. Untuk penjualan diungkapkannya masih terbilang sepi, namun biasanya ramai ketika menjelang atau mendekati puncak hari jadi kemerdekaan atau 4 hari sebelum menjelang tanggal 17 Agustus. Tim Liputan, Brau TV mengabarkan. 2 pekan pasca Idul Fitri, harga jual ikan di Pasar Sanggam Aji di Layas, Kecamatan Teluk Bayur, mengalami penurunan. Penurunan harga ini berdasar dengan melimpahnya pasokan ikan di masing-masing pedagang. 532 meter persegi mampu menampung pedagang sebanyak 2 pekan pasca Idul Fitri, harga jual ikan di Pasar Sanggam Aji di Layas, Kecamatan Teluk Bayur, mengalami penurunan. Penurunan harga ini berdasarkan dengan melimpahnya pasokan ikan di masing-masing pedagang. Pasca Idul Fitri, aktivitas jual beli di Pasar Sanggam Aji di Layas, Kecamatan Teluk Bayur kembali berjalan dengan normal. Yang menarik, harga bahan-bahan pokok serta ikan mengalami penurunan. Dari informasi yang diperoleh, untuk jenis ikan tongkol yang sebelumnya dihargai Rp25.000 per kilogramnya kini menjadi Rp22.000. Kemudian menyusul jenis ikan gembung yang turun menjadi Rp23.000, termasuk jenis ikan bandeng yang harga per kilogramnya sebesar Rp20.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang ikan mengatakan turunnya harga jual ikan saat ini dikarenakan stok ikan di pasar sedang melimpah. Jadi jika stok ikan sedikit maka akan naik pula harga jualnya. Menurutnya intensitas pembeli lumayan ramai. Ini dikarenakan harga ikan dan kebutuhan pokok harganya masih relatif standar. Dan biasanya penjualan ikan bisa habis antara 20 hingga 25 kg per harinya. Dijelaskannya, pasokan ikan yang melimpah ini dipasok dari beberapa nelayan yang ada di Tanjung Batu dan kecamatan pesisir lainnya. Ini juga dikarenakan cuaca di laut bagus, makanya hasil tangkapan nelayan melimpah sehingga stok di pasar tercukupi. Tim Liputan, Brau TV mengabarkan. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup jumpa kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Christine pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Brau Televisi.